Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat-sehat dan tetaplah mengikuti protokoler COVID-19 agar kita semua tetap terhindar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu listrik dinamis. Sebelumnya minggu kemarin kalian sudah belajar tentang listrik statis. Ada dua muatan positif dan negatif. Kemudian kita bisa memberi muatan pada suatu benda. Lah, pada kesempatan ini kita lanjut bagaimana muatan itu bisa mengalir. Maka kita akan pelajari listrik dinamis, yang artinya listrik mengalir. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menentukan arah arus listrik dan arah elektron, yang kedua menyebutkan syarat arus mengalir, yang ketiga mendeskripsikan kuat arus listrik, yang keempat mendeskripsikan beda potensial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar, mendeskripsikan hukum Kirchhoff, dan yang terakhir adalah menghitung rangkaian hambatan seri dan paralel. Kita mulai. Yang pertama adalah menentukan arah arus listrik dan arah elektron. Kita perhatikan gambar berikut. Ya. Pada gambar ini atau rangkaian listrik ini adalah baterai sebagai sumber tegangan. Yang ini penghantar, yang ini saklar, kemudian ini lampu. Setelah kita tutup saklarnya, maka lampunya menyala. Nah, kenapa lampu menyala? Ini adalah rangkaian simbolnya. Ini sumber tegangan tadi. Ada dua garis, yang panjang dengan yang pendek. Yang panjang ini disebut potensial lebih tinggi. Yang pendek potensial lebih rendah. Ini kelihatan ada dua aliran. Yang pertama adalah arah elektron, yang kedua adalah arah arus listrik. Sebenarnya muatan yang mengalir itu adalah elektron. Nah, ada suatu perjanjian arah arus listrik itu kebalikan dari arah arus elektron. Sehingga arah arus listrik disebut juga arus konvensional, yang arahnya dari potensial tinggi ke potensial lebih rendah. Nah, kita lanjut. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Ada dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka, lampu tidak menyala. Arus listrik tidak mengalir. Nah, pada rangkaian yang kedua, saklar kita tutup. Nah, ternyata lampu menyala. Kenapa lampu bisa menyala? Nah, karena adanya arus listrik mengalir. Berarti syarat yang utama arus listrik mengalir adalah jika rangkaian listriknya dalam keadaan tertutup. Kemudian syarat yang kedua. Kita lihat di sini ada dua benda. Yang pertama A adalah benda yang mempunyai muatan positif lebih besar.
yang B mempunyai muatan positif lebih kecil. Ini atau ini lebih banyak, yang B lebih sedikit. Nah, dikatakan bahwa A karena muatan positifnya lebih banyak, potensialnya lebih tinggi daripada B. Setelah diberi penghantar ini atau konduktor, maka terjadilah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial lebih tinggi. Berarti dapat lagi syarat arus mengalir jika ada beda potensial. Syarat yang ketiga ini tadi adanya penghubung atau konduktor. Kita simpulkan bahwa syarat arus dapat mengalir ada 3. Yang pertama, terdapat beda potensial yang ditimbulkan oleh sumber tegangan, dalam rangkaian tadi adalah baterai. Yang kedua, adanya penghantar atau konduktor. Yang ketiga, dalam rangkaian tertutup. Kita lanjut, kuat arus listrik. Ini dalam rangkaian listrik, lampu menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang mengalir itu sebetulnya adalah muatan yang mengalir. Muatan yang mengalir tiap detik itulah yang disebut dengan kuat arus listrik. Kalau kita terjemahkan ke dalam persamaan matematika, kuat arus listrik disimbolkan I, muatan simbolnya Q, mengalir pada penghantar tiap detik, berarti dibagi T. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q muatan, coulomb, T waktu, satuannya sekon. Berarti ampere bisa juga sama dengan coulomb per sekon. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah akumulator pada kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Diketahui I satuannya ampere berarti 0,5, T tadi satuannya harus sekon, di sini menit berarti harus dikalikan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti T sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Ditanya, muatan adalah Q sama dengan I kali T, berarti 0,5 kali 120 sekon sama dengan 60 ampere sekon, atau sama dengan 60 coulomb. Ya. Sekarang kita lanjut pengukuran kuat arus. Nih. Kuat arus diukur dengan alat yang disebut ampermeter. Ini alat aslinya, ini simbolnya. Nah, cara merangkai ampermeter, ini baterai, ini yang positif, dihubungkan dengan saklar. Kemudian ini dihubungkan ke batas ukur, ini terminal negatif. Ini, ya. Jadi ampermeter rangkaiannya ini karena ini tidak bercabang, maka disebut
dirangkai secara seri. Ini simbolnya. Ya, terus lurus begini, tidak bercabang, itu seri. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Ini skala yang ditunjuk ini disebut skala maksimum, ada dua skala, 0 sampai 50 dan sampai 100. Kita baca saja yang pakai skala maksimal 100. Maka hasil yang didapat, nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimum kali batas ukur. Ini 1 ampere ini disebut batas ukur. Berarti hasilnya ini 34. Ini 10 skala dibagi menjadi 5 skala kecil-kecil. Berarti satu skala adalah 2 ampere. Karena ini 2 skala, berarti 34 dibagi skala maksimum 100 kali batas ukur 1 ampere. Hasilnya 0,3 ampere karena di sini satuannya ampere. Kalau pakai yang miliampere berarti hasil akhirnya miliampere. Nah, kita lanjut beda potensial. Untuk mengalirkan muatan kita butuh suatu energi. Energi yang digunakan untuk memindahkan muatan tiap kolom itu yang disebut dengan beda potensial. Kalau ditulis ke dalam persamaan matematika, beda potensial itu V, energi itu W, tiap berarti dibagi muatan V. V satuannya volt, W energi satuannya joule, Q adalah muatan satuannya kulum. Berarti V sama dengan joule per kulum atau volt. Nah, sekarang kita mau menerjemahkan 1 volt. 1 volt berarti sama dengan 1 joule per 1 kulum. Artinya, untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kulum, memerlukan energi sebesar 1 joule. Seandainya ini beda potensial 2 volt, berarti untuk memindahkan muatan sebesar 2 kulum, diperlukan energi sebanyak 4 joule, karena 4 dibagi 2 sama dengan 2 volt. Kita lihat contoh berikut. Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu sejumlah 50 kulum, muatan listrik yang melewati lampu, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Nah, diketahui V 1,5 kulum, ini Q-nya 50 kulum. Yang ditanya adalah W, jawab W sama dengan V kali Q, berarti sama dengan 1,5 volt kali 50 kulum. Berarti sama dengan 75 volt kulum atau joule. Sekarang pengukuran beda potensial. Ya, kita bandingkan tadi dengan ampere meter. Nah, ini voltmeter dirangkai. Ini tadi baterai, saklar, lampu. Nah, voltmeternya nyabang di sini atau nyabang di baterai. Nah, karena ini bercabang, maka disebut rangkaian voltmeter dipasang secara paralel. Kita lihat simbolnya, ini simbol beda potensial, saklar, lampu, ini. Nah, ini bercabang. Cara membaca sama dengan cara membaca ampere meter tadi. Nah, skala yang ditunjuk
dibagi skala maksimum kali batas ukur. Berarti 40 dibagi 100 kali 1 volt. Kita lanjut hukum Ohm. Ya. Kita perhatikan. Ini ada lampu, baterai. Ini kita pasang ampermeter untuk mengukur arus. Ini kita pasang voltmeter untuk mengukur beda potensial. Saat baterai 1, ternyata penunjukan ampermeter 1,2. Penunjukan voltmeter 0,2. Kita bandingkan, kita tambah 1 baterai lagi. Ya, bagaimana nyala lampu? Ternyata lebih terang. Setelah diukur, V-nya 2,6, ternyata I-nya lebih besar, 0,4. Bagaimana kita tambah 1 baterai lagi? Semakin terang. Ya, jika kita ukur V-nya 4, I-nya 0,5. Berarti saat baterai ditambah atau sumber tegangannya ditambah, maka beda potensialnya juga lebih besar, nyala lampu juga semakin terang. Nyala lampu semakin terang berarti kuat arus semakin besar. Berarti kesimpulannya, jika beda potensial besar, kuat arus juga semakin besar. Dikatakan bahwa V sebanding dengan I. Ya. Kalau kita gambar suatu grafik tadi, V, ini yang pertama baterai 1, baterai 2, baterai ketiga. Ini kita mendapatkan suatu garis lurus, berarti V sebanding dengan I. Maka pada hukum Ohm dinyatakan bahwa kuat arus sebanding dengan beda potensial. Kemudian di sini ada hambatan. Ternyata kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Seperti kita di jalan raya, kalau hambatan di jalan itu semakin banyak, maka arus lalu lintasnya juga semakin terhambat atau semakin sulit untuk berjalan. Sama dengan ini, kalau hambatannya besar, maka I-nya semakin kecil. Ya, sekarang kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat R tadi. Yang pertama, kita lihat perbedaan panjang dari kawatnya. Nih, variabel manipulasi panjang kawat, variabel responnya hambatan kawat atau yang kita cari, kemudian variabel kontrolnya jenis kawat dan luas penampang. Kita bandingkan setelah dinyalakan. Nah, ternyata pada gambar A kawatnya lebih pendek, pada gambar B kawatnya lebih panjang. Nyala lampu A semakin terang. Pada hukum Ohm tadi kita tahu bahwa kalau nyala terang berarti I-nya lebih besar karena R-nya kecil dibanding dengan B. Berarti kalau kawatnya panjang, R-nya besar. Kita lihat perbandingannya. I besar, IA besar. Karena RA-nya
besar. L kecil. Berarti R dengan L sebanding. L kecil, R-nya juga kecil. Ya, dikatakan bahwa R sebanding dengan L. Sekarang faktor yang kedua, jenis kawat. Nah, jenis kawat, arus A lebih besar karena hambat jenisnya ini rho itu disebut hambat jenis. Hambat jenis besar, hambatannya besar, sehingga arusnya kecil. Maka nyala lampu A lebih redup dibanding B. Maka dikatakan R sebanding dengan rho. Yang ketiga, luas penampang. Ini kita lihat gambar A dan gambar B. Kawatnya lebih besar rangkaian pada gambar B. Nah, ternyata nyalanya lebih terang. Berarti kuat arus di gambar B lebih besar. Kalau kuat arusnya besar, berarti hambatannya lebih kecil. Berarti semakin besar kawat, hambatan semakin kecil. Sehingga dikatakan bahwa hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Berarti besar kecilnya kawat itu di sini termasuk luas penampang kawat. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar yang pertama panjang kawat, yang kedua luas penampang kawat, yang ketiga adalah hambat jenis kawat. R sama dengan rho L per A. Ya. Nah. Suatu benda jika dihubungkan dengan pada rangkaian listrik itu ada dua jenis, yaitu konduktor dan isolator. Kita lihat percobaan ini. Nah, kayu, lampu tidak menyala, berarti kayu termasuk isolator. Plastik tidak menyala. Aluminium ternyata menyala, berarti aluminium termasuk konduktor. Nah, besi menyala, kemudian tembaga. Berarti yang isolator contohnya kayu, plastik, aluminium, besi, tembaga termasuk konduktor. Ya. Kita lanjut, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama pada rangkaian seri. Kita lihat di sini ada dua lampu. Kita rangkai seri. Kenapa seri? Saya ulangi karena di sini tidak ada cabangnya. Ya, kita pasang 2 ampere meter. Kita lihat setelah saklar ditutup, bagaimanakah arus pada ampere meter ini? Kemudian bagaimana arus pada ampere meter yang kedua? Kita amati bagaimana nyala lampu. Di sini hambatan L1 dan L2 sama besar. Nah, setelah kita tutup, ya, nyala lampu sama terang. Kalau nyala lampu sama terang, logikanya berarti arus yang masuk pada L1
dan arus yang masuk pada L2 berarti sama besar. Kalau arusnya sama besar berarti yang ditunjuk oleh ampere meter yang pertama sama besar dengan yang ditunjuk oleh ampere meter yang kedua. Berarti bisa disimpulkan pada rangkaian seri atau rangkaian tidak bercabang, kuat arus listrik di mana-mana sama. Seandainya dipasang di sini juga sama, dipasang di sini juga sama. Kita lanjut. Yang kedua, pada rangkaian paralel. Bagaimana pada rangkaian paralel? Ya, lampunya yang dipasang paralel. Nah, setelah saklar kita tutup, ini sama nyalanya, sama terang, karena hambatannya sama. Nah, ternyata yang ditunjuk oleh ampere meter ini pada saat sebelum titik cabang, ini pada saat setelah bercabang. Di titik percabangan, ampere meter menunjukkan angka yang sama. Jika ini dijumlah, hasilnya sama dengan sebelum bercabang. Nah, ini 40, yang ditunjuk 40, yang ini 20, yang ini 20. Berarti jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang masuk pada titik setelah percabangan. Saya ulangi. Besar arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah yang keluar. Itu hukum Kirchhoff yang kedua. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Contoh. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Tentukan nilai I1, I2, dan I3. Arus yang masuk 40, masuk pada titik P. Titik P bercabang 3, 10 ampere, I1, dan 25 ampere. Yang ditanyakan I1. Nah, arus masuk 40 ampere pada titik P, sudah keluar 10. Keluar lagi 25, berarti sudah keluar 35 ampere. Berapa I1? Tadi dikatakan jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Berarti 40 dikurangi 35. Itu mendapatkan I1. Sekarang I2. I2 itu cabang keluar dari 10 ampere dan I1. Berarti I2 sama dengan 10 ampere ditambah I1. Sekarang I3. I3, ini titik cabangnya S, itu arus keluar dari arus masuk I2 dan 25 ampere. Itu sama dengan keluar I3 atau I3 sama dengan I yang masuk pertama, berarti 40. Kita lihat hitungannya di sini. Prinsipnya arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. I1 40 dikurangi 10 ditambah 25, berarti 5 ampere. I2 10 ditambah I1, berarti 10 ditambah 5, sama dengan 15 ampere. I3 sama dengan arus yang masuk pertama kali, 40, atau I1 ditambah 25. Atau yang tadi arus dari 2 cabang. Kalau dijumlah sama dengan 25 ditambah 15. Karena I3 sama dengan 25 ditambah dari I2 15. Nah,
Yang terakhir, susunan seri pada hambatan. Jadi hambatan itu bisa dirangkaikan seri dan bisa dirangkai paralel. Yang pertama, susunan seri. Ini R1, R2, dan R3. Maksudnya, jika 3 hambatan ini diganti dengan 1 hambatan, saya sebut saja hambatan seri RS, berapakah hambatan pengganti dari ketiga ini jika diganti 1 hambatan? Nah, ya. VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. VAD sama dengan I hukum Ohm tadi kali R seluruhnya sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Tadi I-nya sama besar. Berarti bisa dicoret sehingga R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti semua hambatan kalau dirangkai seri, hambatan penggantinya dijumlah. Sekarang susunan paralel. R1, R2, R3 diparalel. Artinya ini dicabangkan. Berapa pengganti RP? Langsung kita perhatikan yang paling bawah. Ini 1/4 RP sama dengan 1/4 R1 ditambah 1/4 R2 ditambah 1/4 R3. Nah, contoh. Ini. Hambatan dirangkai seri. Berapa hambatan pengganti serinya? Maka dijumlah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 23 ohm. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini sudah campuran. Ini 4 ohm. Nah, ini yang 2 ini disambung paralel, kemudian disambung lagi seri. Cara mengerjakan, kerjakan yang paralel dulu. Ya. Nih, 1/4 RP sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Kemudian disamakan penyebutnya. Faktor persekutuan terkecil, 6 dengan 3 berarti 6. 6 menjadi 6 kali 1. Berarti bawah dikalikan 1, atas juga dikalikan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 3 menjadi 6 kali 2. Berarti atas juga dikalikan 2. 2 kali 1 berarti 2. Ditambah 1 ditambah 2, 3/6. Itu 1/4 RP. Kemudian dibalik. Jadi RP sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar lagi, ini 4, ini wakilnya tadi yang sudah dicari, 2, kemudian disambung lagi dengan hambatan yang satunya, 3 ohm. Rangkaian terakhir berarti seri. Hasilnya semua R seri berarti sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R2 tadi adalah RP. Jadi hasil semuanya R sama dengan 9 ohm. Berarti rangkaian ini bisa diganti dengan 1 hambatan sama dengan 9 ohm. Demikianlah anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah ini kalian pelajari dulu. Jika ada pertanyaan di kesempatan lain atau setiap saat kalian bisa bertanya
dan kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu kirim atau yang saya share. Mudah-mudahan materi kali ini kalian bisa mengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.